Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Kakak Joy harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita siapkan hati kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kakak Joy undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan itu pujian Bapakku datang padamu. Berikan sikap yang manis ya adik-adik. Kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa ya. Ikuti Kakak Joy berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ya semua para pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kakak Joy tetap ajak adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita semangat memuji Tuhan. Kita angkat itu pujian hari ini. Semuanya semangat ya adik-adik. Katakan hari ini. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya, tingginya langit, lebih apa? Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kakak ajak kita semua untuk siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan itu pujian sampai akhir. Ku menutup mata. Semuanya sikap yang baik ya. Katakan sampai akhir, ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Adik-adik semua katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangannya. Ikuti Kakak Joy berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Di pagi yang indah ini, kami anak-anakmu
ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar kami semua bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Pastinya adik-adik semua sudah siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kakak mau cerita, kakak mau tanya sama adik-adik dulu nih. Di sini siapa yang di rumahnya memelihara hewan peliharaan ya? Angkat tangannya. Wah, banyak ya yang melihara hewan peliharaan ya. Siapa yang memelihara hewan seperti ini? Hewan apa ini ya adik-adik ya? Lihat di sebelah kakak. Ini hewan apa? Hewan burung. Siapa yang memelihara hewan burung di rumahnya? Wah, ada beberapa yang memelihara hewan burung ya. Kalau hewan ini ikan, ada yang punya melihara hewan ikan di rumahnya? Ada. Adik-adik, kalau adik-adik memelihara hewan, adik-adik merawatnya tidak? Atau adik-adik berani nggak mendekat-dekat dengan binatang yang adik-adik pelihara? Pastinya adik-adik suka ya bermain dengan hewan peliharaan yang adik-adik rawat ya. Kalau hewan yang seperti ini nih adik-adik lihat deh. Ini hewan apa ya? Ini hewan kucing atau bukan? Hewan apa dong ini adik-adik? Oh, ini hewan singa namanya ya. Di sini siapa yang berani dekat-dekat ke kandang singanya atau masuk ke dalam gua singanya? Ada yang berani? Kalau kakak nggak berani adik-adik, lihat deh. Itu sepertinya dia lapar dan akan mau menerkam kakak nih adik-adik nih. Adik-adik tahu nggak? Di toko Alkitab ada loh seorang tokoh Alkitab, karena dia setia kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan sehingga dia dimasukkan ke dalam gua singa. Pasti adik-adik sudah tahu siapa bapak yang namanya. Ayo siapa namanya? Ya benar semuanya, namanya Bapak Daniel. Nah adik-adik tahu nggak cerita ayat Alkitabnya di mana? Ada yang tahu? Semuanya? Pastinya di kitab Daniel ya adik-adik ya, yaitu di Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Yuk adik-adik kita saksikan ceritanya. Adik-adik duduk yang manis ya, menyaksikan cerita kebenaran firman Tuhan. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak
namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Adik-adik sudah selesai menontonnya ya? Gimana adik-adik Bapak Danielnya? Apakah Bapak Daniel selamat adik-adik? Atau jangan-jangan Bapak Danielnya telah diterkam oleh singa ya adik-adik ya? Oh tidak, Bapak Danielnya selamat ya adik-adik ya. Kenapa Bapak Daniel bisa selamat adik-adik? Apakah Bapak Daniel ini orang yang hebat? Dia sama seperti film kesukaan adik-adik yang mempunyai kekuatan. Seperti apa adik-adik? Satria Baja Hitam. Dia mempunyai kekuatan sehingga dia tidak diterkam oleh singa itu adik-adik. Seperti itu tidak adik-adik? Tidak ya adik-adik ya. Si Daniel ini juga adalah manusia biasa, sama seperti kakak, sama seperti adik-adik semuanya. Mungkin saja Bapak Daniel juga mempunyai ketakutan adik-adik di saat akan dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Tetapi Bapak Daniel ini setia kepada Tuhan adik-adik. Dia tidak memikirkan nyawanya adik-adik, tetapi dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membela kehidupannya. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Daniel dan kepada orang-orang yang lain adik-adik. Sehingga melalui Daniel banyak orang yang diselamatkan. Akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, Daniel kan orang yang setia kepada Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, apa sih arti kesetiaan itu adik-adik? Ada yang tahu nggak apa arti kesetiaan itu? Arti setia adalah taat, berpegang teguh pada keyakinan, tidak tergoyahkan. Sama seperti Daniel ya adik-adik ya, dia tidak tergoyahkan. Di saat dia dapat surat tidak boleh menyembah selain kepada kaisar, si Bapak Daniel ini tetap setia adik-adik, tidak tergoyahkan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan sehingga dia dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau adik-adik di sini gimana? Adik-adik apa adik-adik setia kepada Tuhan? Dengan secara apa sih adik-adik setianya? Ya, setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa. Ayo di sini, siapa yang sudah mulai tidak setia beribadah kepada Tuhan? Atau adik-adik berpikir, sekarang ini kan ibadahnya ibadah secara online, kapanpun bisa saya saksikan. Sehingga nih adik-adik ada loh beberapa anak yang bilang sama kakak, dia bilang gini, Kak, hari ini kan kita ibadahnya secara online, nanti saja aku ibadahnya, aku mau nonton film kartun dulu, ibadahnya nanti aja, nanti sore. Pas sorenya lagi dia lupa lagi untuk ibadah, akhirnya minggu ini dia tidak ibadah adik-adik. Seperti itu adalah anak yang setia atau tidak adik-adik?
Tidak ya adik-adik ya. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga di saat adik-adik takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan adik-adik. Adik-adik, bukannya hanya pada Daniel saja loh Tuhan setianya. Tuhan juga setia kepada kita. Buktinya adik-adik ada di dalam Alkitab. Mari kita buka ya di kitabnya, kakak akan bacakan. Mari kita membaca ke dalam firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wah, puji Tuhan ya adik-adik ya. Firman Tuhan pagi hari ini, ayat pembacaan kita hari ini yang dibilang, jika kita tidak setia, jika adik-adik tidak setia, jika kakak mungkin tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita adik-adik. Contohnya nih adik-adik, di saat adik-adik menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran, mungkin adik-adik tidak setia, adik-adik bolong-bolong membaca firman Tuhan, adik-adik bolong-bolong untuk berdoa, tetapi Tuhan tetap setia kepada adik-adik. Buktinya adik-adik, apa sih buktinya Tuhan tetap setia kepada adik-adik? Nah, adik-adik kalau pagi, adik-adik bisa bangun, menghirup udara yang segar, itu semua adalah bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak membeda-bedakan, oh ini anak-anak yang setia nih, saya akan memberikan, Tuhan akan memberikan matahari aja, sedangkan anak-anak yang tidak setia, Tuhan tidak memberikan matahari, misalnya seperti itu adik-adik. Tidak adik-adik, Tuhan tetap memberikannya untuk ke semua orang. Terlebih dari itu adik-adik, kasih setia Tuhan yang terbesar di dalam dunia ini adalah Tuhan rela datang ke dunia ini adik-adik untuk menebus dosa kita adik-adik. Itu juga ada ayatnya loh adik-adik. Pasti adik-adik sudah tahu dan sudah hafal semuanya ya, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, Tuhan rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita adik-adik. Dia datang ke sini, ke dunia ini, apa dengan untuk bersenang-senang adik-adik? Tidak adik-adik, ternyata Tuhan datang ke dunia ini mempunyai misi adik-adik, mempunyai perbuatan yang luar biasa adik-adik untuk kita. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Dia menderita, dia dipukul, bahkan dicambuk adik-adik. Apakah dengan penderitaannya Tuhan, sudahlah saya tidak mau lagi menebus dosa manusia? Tidak adik-adik, Tuhan tidak menyerah. Tuhan tetap dengan kesetiaannya, dia menjalankan misinya adik-adik, sehingga dia rela mati di kayu salib. Nah adik-adik, kalau Tuhan telah setia kepada kita, apakah adik-adik tetap mau setia kepada Tuhan? Walaupun adik-adik ibadah di rumah secara online, apakah adik-adik tengah setia beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main? Mungkin adik-adik berkata, aku kan tidak kelihatan ini dengan kakak-kakak sekolah minggu, tetapi Tuhan melihat loh adik-adik, Tuhan memperhatikan ibadah adik-adik. Jika adik-adik sungguh-sungguh percaya Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik. Ayo mulai sekarang ya adik-adik ya, yang sudah mulai tidak setia lagi, yang sudah mulai tidak berdoa lagi, kita sama-sama kita mau mulai lagi untuk bersetia kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita dengan Tuhan mati di kayu salib. Oke adik-adik, firman Tuhan kakak sampai di sini dulu. Kakak yakin dan percaya Tuhan memberikan pesan kepada kita semua. Tuhan mengingatkan kita kembali, baik untuk kakak secara pribadi, atau untuk adik-adik semua, atau untuk mama atau papa yang menonton. Kita mau menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Adik-adik, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, nanti teman kita yang akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong membikinkan kami semuanya menjadi anak yang setia dan takut akan Engkau. Tuhan, memberkatikan kakak yang sudah membawa firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu.
ini? Jawabannya adik-adik boleh kirimkan melalui WhatsApp ke guru kelas masing-masing ya. Dan untuk adik-adik kelas Benyamin dan Yusuf, kegiatan kreativitasnya adalah membuat salib dari kertas, boleh dari stik ice cream ataupun dari kain. Adik-adik boleh berkreasi sebebas mungkin. Boleh dibantu papa atau mama atau kakak. Hasil karyanya nanti difoto dan dikirimkan ke WhatsApp guru kelas masing-masing paling lambat hari Rabu ya adik-adik. Pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.